Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Torik dengan NIM 15240022 dan kelas saya 153A01. Di sini saya akan menjelaskan IP address ya. IP address di sini terdiri layar dalam jaringan dan posisi IP address. Di sini ada 3 poin. Yang pertama tuh network layer, dia berada di layer 3. IP address berada di sini ya, menangani pengamatan logis dan routing paket data antar jaringan. Ini adalah otak di balik pengiriman data yang tujuannya tepat. Lalu yang poin kedua ini ada data link layer. Dia berada di layer 2. Dia tuh MAC address atau physical address untuk pengiriman data dalam satu segmen jaringan lokal. Ibaratnya ini adalah alamat rumah fisiknya. Lalu ya poin yang ketiga, transport layer. Dia berada di layer 4, mengelola komunikasi end to end dengan protokol TCP atau UDP. Ini memastikan data sampai ke aplikasi yang benar ke perangkat tujuan. Lalu selanjutnya, apa itu IP address? IP address adalah identitas unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Ibaratnya tuh alamat pos digital. Ini memungkinkan perangkat untuk menemukan dan berkomunikasi satu sama lain. Di sini terdiri dari dua ya, yaitu IPv4 sebagai pondasi internetnya, merupakan alamat 32 bit yang ditulis dalam format desimal bertitik. Contohnya 192.168.1.1. IPv4 telah menjadi tulang punggung internet selama puluhan tahun, meskipun dengan keterbatasan jumlah alamat. Lalu yang kedua ini ada IPv6. Dia sebagai masa depan konektivitas, atau bisa bilang dia kayak MAC address-nya ya, merupakan alamat 128 bit yang jauh lebih panjang, disajikan dalam format heksadesimal. Contohnya seperti ini. Lalu dia dirancang untuk menggantikan IPv4 dengan menyediakan jumlah alamat yang hampir tidak terbatas. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Yang pertama, IPv4 itu keterbatasan dan dominasinya. Sekitar 43 miliar alamat IPv4 menghadapi kelangkaan. Meskipun demikian, ia masih menjadi versi IP yang paling banyak digunakan ya di seluruh dunia. Lalu yang kedua, IPv6 solusi jangka panjang ya, diciptakan untuk mengatasi kelangkaan IPv4. IPv6 ini menawarkan 3,4 kali 10 kali 38 alamat unik ya. Ini mendukung pertumbuhan internet yang pesat dan perangkat IoT yang tak terbatas. Perbedaan utama terletak pada panjang alamat, format penulisan, dan kapasitas alamat yang jauh lebih besar pada IPv6. Lalu di sini eh, kelas-kelas IPv4 atau IP address ya. IPv4 itu dibagi menjadi beberapa kelas yang berorganisasi jaringan berdasarkan ukuran. Setiap kelasnya memiliki rentang alamat yang spesifik dan kegunaannya berbeda ya. Ya, kelas A misalnya jaringan besar, dia rentangnya tuh dari 1.0.0 sampai 126.2525. Dia digunakan untuk jaringan yang sangat besar dengan banyak host. Hanya ada sedikit dengan banyak host. Hanya ada sedikit jaringan kelas A, tapi masing-masing dapat jutaan host. Lalu ada jaringan menengah yaitu kelas B ya.
Rentangnya dari 128.0.0 sampai 191. Idealnya tuh untuk jaringan ukuran menengah hingga besar seperti perusahaan multinasional atau universitas besar. Lalu ada kelas C yaitu jaringan kecil yang dimana sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Rentangnya itu dari 192 sampai 223. Paling umumnya tuh dia digunakan untuk jaringan area lokal ya, seperti rumah atau kantor. Lalu ada kelas D juga ya. Dia tuh dari 224 sampai 209. Dia digunakan untuk multicast atau pengiriman data ke grup host tertentu. Lalu ada kelas E dari 240 sampai 255. Dia dirancang untuk tujuan eksperimen atau eh yang perusahaan yang besar-besar ya. Lalu di sini ada struktur IP address dan subnet, Mas. Memahami struktur IP address dan peran subnetnya adalah konfigurasi jaringan yang efisien ya. Network ID dan host ID itu network ID itu dibagi adalah bagian dari IP address yang mengidentifikasi jaringan tempat perangkat berada. Semua perangkat dalam satu jaringan harus memiliki network ID yang sama. Lalu yang kedua, host ID itu adalah bagian dari IP address juga, tapi dia sebagai mengidentifikasi perangkat individual dalam jaringan tersebut. Jadi setiap perangkat dalam satu jaringan harus memiliki host ID yang paling unik ya. Lalu di sini ada peran subnet mask. Subnet mask adalah nilai 32 bit yang dirancang untuk memisahkan network ID dan host ID. Sebuah IP address untuk ini juga menentukan seberapa besar sebuah jaringan dan beberapa banyak host yang ditampung. Contoh standarnya kayak IP kelas C ya, adalah 255, 255, 255 titik nol ya, dalam bentuk biner ya. Ini berarti 24 bit pertama adalah untuk network ID dan 8 bit terakhir untuk host ID. Dengan subnet mask, sebuah jaringan besar dapat dipecah menjadi sub jaringan ya lebih kecil yang dikenal subnetting ya, untuk efisiensi dan keamanan. Nah, di sini untuk cara menghitung subnetting ya atau subnet. Karena subnetting itu adalah proses pemecah jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan lebih kecil. Dia tuh untuk meningkatkan efisiensi pengguna, alamat IP dan keamanan jaringan. Ya seperti studi kasus saya di sini diberikan IP address 192.168.10.0 ya. Subnetnya tuh jadi 255.255.192 atau bagi 26 ya. Lalu host per subnetnya, panjang total bit IP adalah 32 ya. Karena prefix yang diinginkan 26, maka bit untuk host adalah 32 dikurangi 26, jadi 6 bit ya. Jumlah host 2 2 kali 6 kurang 2 jadi 62 host, karena tuh dikurangi 2 untuk network address dan broadcast. Lalu jumlah subnetnya, bit yang dipinjam dari bagian host untuk subnetting adalah 26 kurang 24. Defaultnya kelas C itu 2 bit ya. Jumlah subnet mask
itu 2 kali 2 ya, sama dengan 4 subnet. Jadi penentuan range IP tiap subnet tuh, subnet satu tuh sudah seperti di contoh ya nih, 192, 168, x10 sampai dia keakhirannya tuh 63 di sini bagian belakang. Lalu subnet yang kedua ya seperti itu. Ya, jadi setiap subnet memiliki network address, range IP host yang digunakan dan broadcast address sendiri ya. Jadi contoh perhitungan yang tadi, dalam setiap subnet ada 3 jenis alamat penting: network address, host, dan broadcast. Network address itu alamat pertama dalam sebuah subnet yang digunakan untuk mengidentifikasi seluruh jaringan. Semua bit host diatur ke 0. Lalu ada host address tentang IP yang digunakan oleh perangkat di dalam subnet. Ya, kita bisa lihat nih ada contohnya di sini. Contoh untuk subnetnya. Nah, yang network addressnya yang akan dihasilkan itu seperti ini. Lalu untuk di host address tuh, host pertamanya network addressnya bisa ditambah 1 ya kan. Nah, host akhirnya bakal berkurang jadi 62 di sini. Lalu di sini ada broadcast address. Dia alamat terakhir dalam sebuah subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat dalam subnet tersebut secara bersamaan. Semua bit host diatur ke 1. Contohnya seperti ini, makanya dia akhiran 63 nih kan. Nah, itu dia sebagai broadcast. Di sini perbedaan IP statik dan DHCP. Ada 2 metode untuk menentukan IP address pada perangkat, yaitu IP statik dan DHCP ya. Keduanya memiliki keunggulan dan skenario pengguna yang berbeda. Misal IP statik ya, kan dia tuh alamat IP yang ditetapkan yaitu secara manual dan tidak akan berubah. Idealnya untuk server, printer, maupun perangkat yang memerlukan akses konstan dan terprediksi. Memastikan perangkat yang selalu dapat dijangkau dengan alamatnya sama ya. Lalu ada DHCP, dia itu sebagai alamat dinamis ya. Dia tuh sistemnya otomatis, atau karena dia tuh kan dynamic host configuration protocol untuk jangka waktu tertentu. Dia tuh cocok untuk laptop, smartphone, perangkat klien yang sering pindah-pindah ya. Dia tuh memudahkan administrasi jaringan dan menghindari konflik IP. Nah, meskipun cara pemberiannya berbeda, keduanya menggunakan format IP address yang sama, yaitu IPv4 atau IPv6, dan berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara konfigurasi mikrotik ya. Yang pertama, kita ke bagian control panel. Setelah itu, ini network and sharing, change adapter, lalu kita pilih network mana yang kita ingin sharing. Nah, saya pilih network Ether 2 ya. Setelah itu ke bagian sharing. Nah, di sini saya udah nyalain, jika belum kita checklist ya. Lalu kita pilih Ether 3 untuk yang pakai VirtualBox. Misalnya pakai VMware, kita pakai VMnet 8. Oke, kita oke aja. Kita close, kita ke
virtual box-nya. Di sini kita new, kita namain dulu. Nah, habis itu kita cari ini ISO-nya. Untuk di bagian OS, kita biarkan ya sebagai other. Di OS versi ini kita pilih other yang 64. Habis itu spesifikasi, lalu kita ini bebas sih yang base memorinya. Tapi saya milih segini. Lalu kita finish. Sebelum kita start, kita ke setting dulu. Ke network, host only, oke. Ada keduanya kita nyalain. Dia sebagai internal network atau intnet. Ya. Di sini kita logout, kita oke ya. Kita start. Nah, untuk bagian ini kita select all dengan cara tahan A. Oke. Jika sudah, kita install dengan tekan I. Untuk melanjutkannya kita ya. Nah, karena di sini saya pakai VirtualBox, sebelum kita lanjut reboot, kita ke device, lalu optical driver, kita remove disk dulu, lalu force unmount, baru kita enter. Oke, jika sini udah ada tampilannya, ini kita masukin admin. Passwordnya kita kosongin aja, lalu kita no karena tidak punya lisensi, kita enter, lalu kita buat password baru. Sini kita masukin apa tuh? Oh ya, IP address-nya ya. Kita IP, tapi alangkah lebih baiknya kita lihat dulu nih. Itu dengan cara interface lalu pair. Nah, kita lihat nih. Oh, udah oke. Misalnya ada connect ya kan. Lalu di sini kita masukin IP add address berapa? Di sini saya mau pakai kelas ini 168, tadi 137, lalu sini 2, lalu untuk bagian akhir ya
/24 ya. Setelah itu kita interface. Nah, belum ada di sini ya di bagian interface-nya, jadi kita masukin interface header 1. Oke. Lalu kita bikin gateway-nya dulu, yaitu IP route gateway header. Oh ya, kurang ini apa tuh add. Nah, oke, gateway-nya kita bikin, yaitu satu ini, lalu kita satu. Nah, karena tadi di interface kita titik 2, maka untuk gateway-nya kita pilih 1. Oke. Lalu kita sini masukin apa tuh DNS. Oke. Itu IP DNS set server, masukin 1 titik, kita masukin IP gateway-nya. Oke, koma 848 lah. Nah, habis itu low remote request. Oke. Habis itu kita yes. Lalu kita giniin apa tuh namanya? Oh, itu apa? Firewall for IP firewall not at gate RSC not habis itu out interface-nya header 1 ya. Header 1, lalu kita action. Actionnya Mas Warade, oh, salah. Oke, setelah itu kita coba nih ping ya. Ping IP itunya dulu, apa gateway-nya lah. Nah, salah lagi. Oke. Lalu jika oke nih, berarti udah connect nih ya. Tidak ada PL atau paket loss. Lalu kita coba nih ping ke Google-nya, ya kan. Oke, kita lihat nih apakah rada-rada ada ini ya, RTO-nya nggak stabil banget. Oke lah, yang penting connect. Habis itu kita masukin IP untuk nyambungin ke itunya apa Windows-nya ya. Yaitu kita add lagi ya. Tadi kan 108 titik
137. Di sini saya mau masukkan 2 ya. Lalu kita tik 1. Oke. Slashnya sama ya. Dia sebagai Edhar 2. Jadi kita interface Edhar 2. Oke. Tuh. Nah. Lalu apa tuh? Kita lihat dulu ya. Di apa tuh namanya? Oh iya. Kita lihat di IP add-nya. Dia udah masuk belum? Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah ada IP address-nya dari kedua klien ya, untuk di Mikrotik maupun di Windows-nya. Oke, setelah install Mikrotik, kita lanjut untuk masang klien itu Windows-nya ya. Kita namakan dulu. Setelah itu kita pilih ISO-nya. Cari di mana. Nah, di sini saya bakal menggunakan Windows 8.1 ya. Karena menurut saya itu cukup lancar. Ya, setelah itu kita masukin passwordnya bebas ya. Setelah sudah semua kita finish dan jangan lupa setting ala. Nah, kita setting networknya, ubah yang dari NAT ini menjadi internal network biar dia dapat koneksi ya. Oke. Nah, kita tunggu nih. Oke, selanjutnya kita ke bagian network circuit center, itu di bagian control panel pastinya. Setelah itu kita ke change adapter, lalu kita property dan ubah IPv4 atau internet protocol
version 4 ke static ya. Bentar. Nih, tadi awalnya seperti ini DHCP ya, lalu kita ubah ke static, yaitu dengan cara ini. Oke. Oke. Terus kita masukin gateway-nya tadi, yaitu 2.1. Nah, sininya kita masukin gateway yang ada di client Mikrotik. Bisa, lalu atau enggak dari gateway. Itu bisa nih, bisa masukin DNS-nya yang di gateway. Oke, habis itu lanjut yang DNS keduanya itu yang ada di gateway. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita oke lagi. Kita close. Nah, sudah connect kan? Jika sudah connect, kita bakal download. Kita ke Windows plus R, lalu kita ke CMD. Kita tes nih jaringannya. Oke, tidak. Kita tes ya. Masuk tidak. Kita tes dulu nih. Nah, kalau jika seperti ini berarti jaringannya connect. Oke. Terus kita juga ping yang di gateway Mikrotik tadi. Oke. Di kedua ini nampak normal ya. Jadi kita lanjut untuk mendownloadnya. IP-nya ya. IP-nya yang tadi yang gateway. Oke. Ini gateway-nya. Lalu kita masukin password yang tadi kita buat. Oke. Nah, kita oke. Setelah itu di sini kita akan menambahkan satu user, kita namain ya. Misal apalah. Nah, di sini grup dia untuk aksesnya ya. Di sini ada full access, read access, dan provide access. Full access itu dia bisa ke semuanya. Kalau read dia tuh hanya bisa melihat doang ya. Maupun sebaliknya tuh write, dia tuh cuma bisa ngubah tapi nggak bisa lihat. Jadi kita pilih full, kita buat passwordnya dulu ya. Lalu kita confirm nih 2 kali, oke. Jangan sampai salah ya. Terus di kalau address ini kita ke bagian yang tadi di adapter nih, kita klik 2 kali dah. Nah, di sini dia mesti menggunakan static ya, yaitu 192.168.2.2. Jadi kita masukin di sini, maka di sini kita masukkan 192.168.2.3. Nah,
atau 2.2 bisa. Mau mengikutin kita bebas nih ya. Di sini sebagai contoh saya mau yang sama nih ya. 2.2 kita file kita oke. Lalu kita ke bagian sini. Kita masukin nih. Tadi 192, 168, 2.1. Kita masuk ke bagian router. Di sini kita masukin dia sebagai tadi passwordnya, jangan lupa ya. Balik. Nah, Nah, sudah masuk di sini kita ke bagian kecil banget nih. Advance. Nah, di bagian sini ya bisa kita lihat tampilannya sama ya seperti yang ada di Winbox nih. Tuh, nah. Oke, sama kan? Oke, selanjutnya saya akan menutup ini web mikrotiknya agar tidak bisa dimasukin ya. Dan nih kita ke bagian IP service, lalu kita pilih kecil banget. Nah, kita cari yang namanya www, terus dia MAC sessionnya 20 www main bla bla ini. Oke, kita X ya, kita matiin. Lalu kita balik lagi ke sini, kita tutup dulu, kita bakal hapus history ya. Everything lah. Oke, kita tutup. Sudah kita bersihkan, kita masuk ke web tadi, yaitu web mikrotik kita tadi. Apakah bisa atau tidak? Nah, nih berarti sudah ditutup, alias tidak bisa ya, berarti berfungsi. Oke. Selanjutnya kita bakal setting apa di HCP ya. Kita tutup. Kita ke DHCP. Salah lagi. DHCP server. Nah, di sini kita tambahin, kita mau apa tuh? Oke, jika sudah kita masuk ke DHCP server ya. Sebelum kita menambahkan, kita ke setup dulu ya, lebih baik. Lalu kita masukkan di sini kita pilih Oblok. Oke.
Sebelum itu menambahkan kita ke DHCP setup yang bakal muncul seperti ini. Kita pilih Ether 2 lalu kita next ya. Nih artinya kita lihat jangan sembarang next ya. Lalu kita next dan ininya jangan 254, kita ke 10 aja lah. Kita next ya. Kita add DNS. Setelah itu next. Lanjut. Kita ke bagian DNS. Nih. Di bagian DNS itu ada ini, jadi kita langsung next saja. Ini bisa diganti juga ya DNS. Misalnya kita mau pakai Cloudflare, dia jadi 1.1 atau titik satu. Kalau mau Komodo 9.9.9. Oke. Ini kita biarin aja, kita next. Lalu untuk last time-nya ini untuk lamanya itu kita bisa atur ya. Di sini 30 detik ya. 30 menit. Yang kita ubah jadi unlimited dengan cara 0000. Oke. Oh, di sini merah. Saya tambahin. Nah, begini caranya. Kalau dia di 00 merah, tambahkan itu hari atau one day. Next. Oke. Ini stepnya udah kelar. Lalu kita ke FB. Atau DNS ya. Kita balik lagi ke network. Kita tes DHCP-nya ya, bekerja atau tidak. Tadi kita setting tadi ya. Ke sini kita update, apakah dia berfungsi atau tidak. Oke. Oke, berarti berfungsi ya. Oke, ini berfungsi ya. Bisa kita lihat dia langsung works. Ini di sini kita coba lihat nih di bagian Ethernetnya apakah berganti ya, kayak berganti dia jadi 2.10 yang tadinya statik 2.2 karena kita ubah ke DHCP dia akan berganti jadi 2.10 ya. Oke, kita close. Oke, selanjutnya kita setting DHCP-nya, kita luar ini. Baik, kita oke. Habis itu kita ke mana ya? Oh ini. Lalu bentar.
Oke, lihat di sini. Jangan ke orang goblok. Oke, selanjutnya kita bakal melimit ya. Coba kita cek terlebih dahulu di sini. Bah, ini tadi yang apa? User list itu ya. Jadi kita masih tetap tidak bisa masuk ya. Oke, kita ini kali ya. Sepertinya tadi seperti ini. Ya, oke. Kisaran 17 Mbps ya. Kita lalu ke query, kita cari ya. Selanjutnya kita ke query ya. Bisa kita tambahin eh kita namain apa ya? Apa aja lah. Kan. Nah, lalu di sini targetnya bisa kalian pilih ya. Ini ada satu untuk gateway yang pertama tadi. Dan enter 2 nih yang gateway yang di klien ini ya. Jadi eh kita masukin manual lah ya. 192 68 2.10 tadi. Terus habis itu di bagian target upload dan downloadnya kita limit jadi 3M kali ya. Setelah itu kita apply kita tes sekali lagi apakah bisa pakai ini ya. Coba. Masih belum ya. Ngebug deh. Kita pakai yang tadi ini. Apakah sudah ke limit atau belum? Oke, nampaknya bekerja ya. Works sudah ke limit. Ya, bisa kita lihat di sini. Karena tadi max dan min dari bandwidthnya kita 3 Mbps. Jadi yang didapat itu sekitar 2,4 Mbps. Jika kita limit agak atas lagi gitu ya, atau 5 Mbps
maka dia akan didapat kemungkinan 4,5 atau 4,8. Ya. Oh ya, dan limitasi ini bisa lebih ya usernya. Nih, kita bisa tambahin lagi untuk berapa user. Ya, pokoknya bisa lebih ya. Bisa lah ya. eh 192 168 di limit berapa gitu. Ini jadi dari semua user yang ada di sini maka dia ke limit segini 3 megapiksel. Usernya bisa lebih ya. Kalau mau berbeda itu kita membuat QView yang baru dan kita namakan yang baru juga. Lalu targetnya beda juga. Oke. Ini kita matiin. Setelah limitasi di sini saya akan mengatur keamanan atau bisa dibilang firewall ya. Misal apa ya? Oke. Di sini dia bisa masuk ya. Nah, maka kita ke bagian firewall untuk menjaga keamanan. Dan di mana itu akan memblokir website tersebut biar aman. Oke. Okay? Ya, tambahin ininya chainnya nggak usah diubah ya. Kita forward. Lalu kita in interface itu header 2, lalu outnya header 1. Oke. Di advance-nya kita masukin itu di bagian konten tadi website BSI ya, kita bisa lihat ya. Nih, nah kita copy, eh, eh, nah lalu kita ke bagian action kalau nggak salah. Nih, oh ya, masih lupa. Ini ya HTTPS-nya bisa kita hapus ya sama ini nih slash. Lalu jika sudah seperti ini, kita ke bagian action, kita ke bagian proposal lah. Mana sih? Ya, nih. Oke, jika sudah kita apply, kita oke. Kita bakal lihat baru, terus kita hapus lagi ya historinya agar dia works gitu.
cari bsi.htd. Nah, jika dia berputar-putar ini, maka ini sudah berhasil ya. Tuh. Yes. Lanjutnya kita coba ini YouTube. Nih. Nah, di sini YouTube bisa masuk ya. Nih, dia berjalan normal. Coba kita searching. Hmm, nih, tuh, dia bisa ya. Diputar pun bakal bisa. Tapi kalau saya buka bakal kena copyright ya. Jadi nggak usah lah. Oke, selanjutnya kita ke firewall. Kita kan blokir untuk bagian videonya saja ya. Kita buat baru lagi. Tapi karena saya lupa itunya, layar itunya, langkah baiknya kita bisa cari di sini itu blokir, blokir YouTube ya, YouTube layar 7, layar 7 dengan, nah ini, oke, nah dulu, jadi yang mana? Lah, nah kita copy ke sini, kita ke advance, di advance masih belum ada ya, maka kita bakal ke layar 7 terlebih dahulu. Kita tambahin dan namain nah di sini di bagian XP-nya baru kita tambahin, ntar di filter terus kita ini aja, oke. Aduh, lalu di bagian actionnya otomatis stop ya. Nih, kita manual nih.
Jangan lupa di in dan outputnya yang seperti tadi. Ya, oke. Lalu kita play. Oke. Kita coba lagi buka YouTube. Kita ke history, recent, clear now. Oke. Nah ini yang tadi website BSI kita sudah drop ya. Maka jadi kita tidak bisa masuk ke sini. Connection was reset. Oke. Kita lihat nih untuk YouTube juga apakah dia tembus atau tidak. Oh, nampaknya tembus, mungkin di ini dulu. Bentar. Kita clear, kita oh, oke, kita coba lagi ya. Berarti di goblok. Oke, selanjutnya kita blokir YouTube. Gimana actionnya? Oke. Kita di sini saya akan memblokir YouTube ya. Jadi kita tambah layar 7. Jadi namain YouTube. Karena di sini saya sudah ada Rek XP-nya. Maka saya akan nih paste. Oke. Oh, seperti ini. Oke. Lalu kita apply. Oke. Lalu kita balik ke filter rule. Di filter rules kita tambahin adminnya YouTube. Oke. Lalu hmm, di bagian general ini ya itu 2, sini itu 1. Untuk chainnya tetap forward ya. Lalu untuk actionnya kita drop. Lalu kita apply, kita oke. Lalu kita buka YouTube pakai sandi. Iya, boleh. Lalu kita buka YouTube.
ada apa mau sama gua ini. Oke, kita lihat di sini tampaknya tidak berhasil ya loading ya. Oke, selanjutnya kita bakal drop foto video. Jadi di bagian sini kita cuma menyisihkan googlevideo.com. Jadi YouTube-nya saya youtube.com ya. Jadi kita sisain, ini bener gak sih? Ya ini googlevideo.com. Kita hmm, eh apa deh? Eh tambahin tambahin satu lagi. Eh kalau nggak salah tuh hmm, apa ya? Oh iya, eh ini loh. Awalnya awalnya googlevideo.com, untuk akhirnya youtube.b. Oke, ya masih ini kecil banget. Ya kayaknya iya dah. Kita oke. Di fitur rule ini udah drop gitu. Drop. Jadi nggak usah kotak-katik lagi. Maka dia kalau ke YouTube dia bakal yang dia blokir tuh bukan YouTube-nya tapi videonya. Kalau tadi kan blokir satu website ya. Kalau ini blokir videonya saja. Bentar ya. Kita coba ya.
Ya tampaknya berhasil ya ditunggu lama setidaknya. Ya, tampaknya berhasil. Sekian video saya hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.